Makhluk yang satu ini giginya tajam, tubuhnya besar, gerakannya pun sangat cepat. Digambarkan sebagai makhluk yang haus akan darah manusia. Walaupun begitu, penggambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, predator ini hanya akan menyerang ketika ia merasa terganggu. Banyak penyelam bahkan dengan santainya berenang bersama hiu. Selain hiu, beberapa hewan juga mendapat kesan yang menyeramkan. Namun sebenarnya ramah. Apa saja? Berikut daftarnya. Mata yang besar ditambah tubuh berwarna coklat gelap, menggambarkan betapa menakutkannya hewan yang satu ini. Iblis, begitulah cara legenda Madagaskar memandang aye-aye. Ketakutan ini ada sebabnya. Apabila aye-aye muncul dalam suatu desa, hal itu dianggap menjadi pertanda bahwa seseorang di desa itu akan mati. Dalam situasi terburuk, mereka akan membunuh aye-aye apabila bertemu dengan hewan ini. Tapi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dari hewan ini. Aye-aye hanyalah primata nokturnal alias aktif di malam hari dan sering ditemukan di hutan pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Mereka tergolong insektivor karena mengkonsumsi ulat dan serangga yang ada di pohon. Hewan ini juga pemalu. Mereka akan bersembunyi ketika melihat manusia. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Di Australia, hewan ini dikenal dengan nama Thorny Devil. Kata devil ditambah dengan duri di sekujur tubuhnya semakin memberikan kesan menyeramkan. Duri-duri di tubuh kadal ini sangat jelas terlihat dari mulai bagian kepala hingga ujung ekornya. Tapi apakah kadal ini berbahaya? Nyatanya, kadal yang tampak menyeramkan sama sekali tidak berbahaya, kecuali bagi semut yang dimangsanya. Kadal berduri banyak ditemukan di wilayah Australia yang biasa terdapat pada daerah-daerah gersang. Makanan utama dari kadal ini adalah semut yang mampu mereka habiskan sekitar 1.000 hingga 2.500 ekor setiap harinya. Bahkan, banyak orang yang menjadikan kadal berduri sebagai peliharaan yang eksotik. Menyebut nama hewan yang satu ini saja sudah menakutkan. Banyak orang yang menganggap bahwa vampir adalah makhluk buas yang haus akan darah. Anggapan tersebut sepenuhnya tidak salah. Nyatanya, kelelawar ini mampu menghisap darah korbannya selama 30 menit tanpa membuat si korban sadar. Meski makanan utamanya memang darah, namun amat jarang dia menghisap darah manusia. Atau bahkan mungkin tak pernah sekalipun sepanjang hidupnya. Mereka lebih suka menghisap darah hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, atau burung. Mereka juga jarang tinggal di dekat manusia, karena pada umumnya kelelawar vampir berhabitat di hutan dan goa. Walaupun tidak pernah bertemu secara langsung, banyak orang yang punya pandangan negatif terhadap burung bangkai. Selain ekspresinya yang mengerikan, burung bangkai sering dianggap jelmaan setan. Burung ini juga terkenal dengan kebiasaannya memakan makhluk yang sudah mati. Walaupun begitu, mereka tidak seberbahaya yang kalian kira. Burung bangkai memang memakan tubuh yang sudah mati, tapi mereka tidak akan membunuh makhluk tersebut. Paruh dan cakarnya yang tajam berguna untuk merobek bangkai. Kaki seribu Afrika adalah jenis kaki seribu raksasa dan merupakan salah satu terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga lebih dari 30 cm. Meski banyak orang yang takut terhadapnya, tapi sebenarnya kaki seribu sangat jinak dan cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Meski memiliki cairan yang dapat mengiritasi dan menyebabkan masalah kulit, namun jika kamu tidak mengejutkannya, maka itu tidak akan jadi masalah. Kaki seribu cocok dijadikan hewan peliharaan semua orang, bahkan untuk peliharaan keluarga. Sesuai namanya, laba-laba Goliath, pemakan burung atau Goliath bird eater, merupakan laba-laba raksasa yang hidup di hutan hujan kawasan Amerika Selatan. Julukan pemakan burung disematkan karena pada saat pertama kali ditemukan oleh ilmuwan, ia sedang melahap burung kolibri yang sudah mati. Meski begitu, makanan laba-laba ini bukan burung, melainkan serangga yang lebih kecil. Meski penampilannya menakutkan, berukuran besar, gigi taringnya runcing, dan tubuh yang ditumbuhi bulu-bulu tipis dan jarang. Namun, laba-laba raksasa ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Memang dia memiliki bisa, namun tak seberbahaya bisa yang dimiliki oleh tawon. Hewan berikutnya adalah ular susu. Spesies ular ini memiliki penampilan yang khas, yaitu berwarna merah dengan berbagai macam corak. Banyak yang menganggapnya berbahaya, tapi nyatanya mereka ini adalah salah satu ular yang cukup jinak. Ular susu tidaklah berbisa.
Ya, mereka akan menggigit jika kalian mengganggunya. Namun pada umumnya, gigitan ular susu tidak akan menyebabkan luka yang parah. Penampilan ular susu sangat mirip dengan ular koral yang biasa berada di pantai dan laut. Mereka lah yang sangat berbahaya karena memiliki bisa yang mematikan. Maka dari itu, kalian harus bisa membedakannya. Bagaimana dengan hewan yang satu ini? Mulutnya yang runcing serta gigi tajamnya yang mencuat keluar membuat gharial terlihat jauh lebih menyeramkan daripada buaya biasa. Namun hewan yang berasal dari India ini nyatanya benar-benar tidak berbahaya. Rahang gharial yang kecil membuatnya tidak mampu untuk menerkam hewan yang lebih besar darinya, apalagi manusia. Mulutnya yang runcing berguna untuk memudahkan geraknya dalam mencari mangsa. Mereka hanya hidup dengan memangsa katak, serangga, dan mamalia kecil. Laba-laba yang berhabitat di gurun pasir ini memiliki tubuh besar, yaitu sekitar 15 cm. Bentuk tubuhnya pun mirip dengan kalajengking. Padahal nyatanya, laba-laba unta tidak beracun dan tidak berbahaya, khususnya bagi manusia. Mereka hanya akan menunjukkan taringnya ketika berhadapan dengan mangsa, yaitu serangga, tikus, kadal, dan burung kecil. Memang, laba-laba unta kerap mengikuti manusia, terutama pada siang hari. Tapi sebenarnya yang mereka kejar bukan manusia, tapi bayangannya. Laba-laba unta ini mengejar manusia hanya untuk berteduh pada bayangannya saja. Itulah kenapa ia begitu ditakuti. Tidak sedikit orang yang takut akan belut. Bentuknya yang panjang seperti ular, tetapi tidak bersisik menambah kesan menakutkan dan menggelikan dari hewan ini. Belut cenderung mengintai secara menyeramkan di bawah tanah yang gelap dan di dalam lubang karang. Mereka juga sering tampak menggertakkan gigi dengan taring yang agresif. Mungkin kalian menyangka jika belut galak, tapi sebenarnya belut cukup ramah, meski ada beberapa yang agresif. Jika kalian sedang menyelam dan menemukan belut, kalian pasti tidak akan menyangka jika dia adalah hewan yang periang dan tidak berbahaya.